Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini, saya akan kembali membagikan tools aplikasi portable yang bisa dimanfaatkan oleh para dosen maupun para pelaku pembicara seminar ya dalam hal pengumpulan kolektif penugasan ya dari audiensnya, mungkin dari juga mahasiswa. Jadi lebih kepada memanage data-data, hasil tugas, hasil latihan, hasil review yang bisa kita buatkan dalam satu tempat ya, dalam satu aplikasi di mana ini bisa kita pantau dari segi kita selaku dosen ataupun pembicara dan juga dari mahasiswa juga bisa melihat hasil tugas yang sudah disampaikan dalam aplikasi ini. Nah, ini sangat ringan dan sangat bagus bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai penjelasan tutorialnya. Nah, nama aplikasi yang akan saya share ya atau saya jelaskan yaitu padlet.com. Jadi nama aplikasi ini Padlet, bisa diakses linknya pada deskripsi video di bawah. Ini saya sudah tampilkan hasil ya dari pemakaian aplikasi yang sudah saya share pada kawan-kawan mahasiswa ataupun kepada audiens ya sewaktu saya melakukan BIMTex. Nah, kepada kawan-kawan dosen. Jadi ini adalah hasil-hasil penugasan yang saya terima terhadap evaluasi dari eh, hasil capaian BIMTex yang diberikan. Jadi bisa kita lihat di sini, kita pantau misalnya ini section 1 atau penugasan, bisa juga kita menampilkan absensi ya, ataupun bermacam-macam penugasan yang kita berikan ya untuk melihat capaian hasil dari yang kita sampaikan. Nah, ini hasilnya saya lihatkan dulu ya sebelum saya jelaskan. Kemudian ini kalau penugasan diberikan mahasiswa ya kita bisa berikan link sectionnya juga di sini misalnya latihan lokal berapa, jadi ini bisa kita pantau dan mahasiswa pun bisa paham ya, bisa tahu tugasnya sudah terkirim atau belum daripada kita ngirim tugas di WA grup. Nah, ini akan tenggelam ya kalau kita suruh mahasiswa ngirim tugas-tugas di WA grup. Atau mungkin bagi kampus yang sudah punya LMS, ya mungkin itu juga efektif ya. Tapi di sisi lain ada plus minusnya juga. Kalau di sini kita bisa mereview ya, saling memantau, saling mengoreksi, dan saling mengetahui terhadap apa yang sudah dikirimkan dalam penugasan ini. Nah, ini lebih fleksibel dan terdata, termanage dengan baik ya. Nah, ini tampilannya berbagai macam, nanti bisa kita implementasikan ya. Kita bikin sectionnya seperti ini ya. Ini kan ada dari kiri ke kanan. Kemudian template-templatenya juga bisa kita pilih ya sesuai dengan uh, pilihan kita ya. Nah, jadi itu. Nah, ini sudah saya tampilkan istilahnya outputnya yang akan kita bahas ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Saya akan mulai dari awal di sini. Mungkin saya coba logout dulu. Oke, jadi kalau kita baru pertama menggunakan, nanti kita buka halaman webnya padlet.com, tampil seperti ini. Karena kita baru, tentu kita login atau daftar dulu. Jadi loginnya sangat gampang atau daftarnya sangat mudah. Kita pakai aja login dengan email kita. Jadi silakan pilih emailnya. Nanti dia akan langsung masuk ke halaman dashboard ya dari Padlet tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini kebetulan saya sudah buat ya. Kemudian ini hasilnya, istilahnya pelet-pelet yang akan kita buat, jadi bisa dibuat sebanyaknya. Tentu ada kuotanya juga ya, karena ini bersifat free. Namun free tapi secara keseluruhan saya sudah coba, ini sudah banyak yang kita bisa manfaatkan ya. Apalagi kalau berbayar ya. Nah, di sini kita untuk memulai, untuk menyiapkan halaman dashboard Padletnya ini, kita bisa klik ya di bagian kanan atas ini. Oke, saya geser dulu ya. Kita bisa klik di sini Max Padlet. Nah, kita klik di sini, nanti kita membuatkan ya sebuah medianya. Nah, di sini temanya ada
ya kita mau yang seperti ini volt atau yang kayak gini ya. Kalau yang seperti ini apa, lihat dia langsung ada bagian-bagiannya kiri kanan secara menyeluruh ya, dari atas ke bawah, tapi tidak ada judul sectionnya. Jadi kita maunya nanti per section atau per tugas dia muncul. Nah, seperti ini. Jadi saya biasanya milih yang kedua ini, wall with section. Jadi jelas nanti penugasannya apa gitu ya. Jadi kita pilih ini. Nah, kita start. Nah, ini tampilan dasarnya ya. Nah, ini kalau kita mau atur warna ataupun temanya juga bisa lebih lanjut di sini ya. Ada di bagian belakang saya ini. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Nah, di sini. Nah, kita pilih nanti warna ataupun bentuk-bentuk yang kita inginkan. Ada berbentuk pattern juga ya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Nah, misalnya saya pilih aja ya. Kayak gini aja. Oke, save. Dah, ini dibiarkan. Dah, ini sudah. Kalau mau dikasih nama Padletnya juga bisa di sini. Misalnya, ya, penugasan mata kuliah komputer gitu ya. Nah, ini kita kasih judul dulu Padletnya. Kemudian kalau mau dideskripsikan, ya silakan ya. Kemudian kalau mau dikasih icon juga bisa ya, dipilih di sini dan lain-lainnya. Oke. Atau mau pilih icon yang lain gambar silakan nanti. Oke. Nah, kemudian nanti ada lagi jenis font ya, silakan diatur saja, diuji coba saja. Kalau nggak sesuai nanti diunduh saja ya. Oke, kayaknya itu udah selesai. Ya, mungkin itu saja yang perlu kita setel, jadi nggak terlalu ribet ya. Kalau kita ingin lebih perfeksionis ya, kita akan atur eh, desainnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk section-section tugas, nah di sini kan ada standar defaultnya satu, jadi nanti kita akan bikin dulu namanya, misalnya kita rename dulu di sini. Nah, misalnya tugas satu ya. Nah, pertemuan satu ya, kayak gitu. Jadi harus jelas nanti sectionnya. Kemudian nanti kalau mau ada section yang kedua, ketiga, nanti kita pilih add section lagi ya. Misalnya gini, tugas ya, tugas 2 ya, pertemuan. Misalnya kita loncat pertemuan 3 ya. Ini kan tergantung dari ketentuan perkuliahan kita nanti penugasan seperti apa. Oke. Nah, untuk datanya, nah kalau di sini kita juga bisa sebagai dosen menguji coba hasilnya. Jadi kalau nanti ke mahasiswa tampilan juga sama seperti ini. Cuman bedanya dia tidak bisa mengedit-edit yang kita namakan ini ya, karena dia bukan admin ya. Nah, kalau kita ini udah bebas ya, mau kita hapus, mau kita update, ya bisa gitu ya. Jadi kita tinggal pilih plus. Jadi caranya ini sangat gampang. Nanti si mahasiswa atau audiens dia tinggal ngirim ini saja. Jadi kita klik tambah. Nanti perlu dikasih subjek ya supaya nanti ada penamaannya gitu ya. Misalnya Hendra, nanti kan ada name ya. Nanti berikan name. Nah, apa saja yang bisa kita kirim di sini, nanti kita bisa eh, masukkan ya. Ini kalau nanti ada file, ini kalau mau langsung diambil foto dengan rekaman kamera di laptop ya, nanti bisa langsung. Atau kita kirim link ya. Bisa ada penugasan mencari artikel jurnal, ada linknya ataupun referensi web atau blog. Nah, disuruh dikirim di sini juga bisa. Kemudian juga ada pencarian gambar dan lain-lainnya. Jadi banyak ya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita buka di yang titik 3 ini, ya banyak yang kita bisa eh, berikan ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini saya contohkan saja. Misalnya saya ngirim ada tugas file ya. Jadi file ini bisa gambar, bisa yang lainnya ya. Nah, jadi misalnya saya kirim eh, tugas, saya cari dulu ya. Saya tugas kirim gambar, saya kirim ini. Gambar screenshot ya, capture atau lain-lainnya seperti ini. Nah, nanti kan ada loading ya. Nah, ada loading seperti ini. Nah, kalau mau ada penjelasan diberikan ya. Misalnya
gambar ini adalah sebuah ruangan baca. Nah, itu misalnya. Jadi kalau ada narasi-narasi bisa ditulis ya secara lengkap di sini. Kemudian nanti kita publish ya, kita publish. Nah, jadi kalau sudah selesai, diklik publish. Nah, sehingga nanti yang mengirim pertama dan selanjutnya dia akan masuk ke sini, gitu ya. Nah, jadi begitu seterusnya untuk pengiriman. Kalau nanti ada tugas 2, kita infokan saja ya. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan di sini terkait gimana nanti kita share ke mahasiswa atau audiens kita yang halaman ini. Nah, caranya gampang. Nanti di atas ini kan ada sebuah link ya. Jadi ini bisa kita share, kita langsung copy ini, dan kita share ke mahasiswa atau audiens kita. Nah, ini akan dia langsung masuk ke sini ya. Jadi cukup link itu aja kita serahkan. Nah, kalau nanti link ini terlalu panjang, nanti kita bisa gunakan short link ya. Kita bisa masukkan ke Bitly, sehingga nanti lebih mudah ya. Misalnya Bitly, nah seperti saya kemarin sudah mencoba bikin Bitly, nah, tugas IRD RMIK, misalnya gitu ya. Nah, saya kirim pakai Bitly itu. Nah, jadi sehingga langsung bisa diakses. Kita share aja linknya via WA ke grup. Nah, nanti mahasiswa bisa langsung masuk ke sini ya. Jadi seperti itu. Nah, cukup itu aja. Nanti kalau dia tinggal ngirim ya tinggal klik plus saja. Jadi caranya gampang. Jadi mahasiswa tidak perlu login ya, hanya ngirim saja dan ini sudah terdata. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin tunjukkan ini kan sudah hasilnya sudah bisa kita rekap nanti kita data. Nah, misalnya kalau kita ingin ya, misalnya tampilan lain ya, mungkin ada sedikit tambahan di sini yang bisa kita lihat. Kalau kita ingin rasanya bisa dipresentasikan, nanti bisa juga dalam bentuk presentasi ya. Nah, kalau kita lihat dulu, kita masuk ke dashboardnya. Nah, misalnya kayak gini. Kita ingin tampil dia semacam bentuk slideshow. Nah, ini kan ada menunya ya. Jadi kalau ini masuk ke dashboard saja. Jadi kita klik di sini, titik 3 ini, pilih Open Slideshow. Nah, kalau seperti ini nanti kalau kita mau presentasi hasil, tugas, nah nanti bisa dia tampil seperti ini. Nah, nanti kita klik Next. Ini kan kalau sectionnya ada absen ya tentu nama ya. Nanti sesuai dengan tugas yang kita suruh nanti ya. Saya next dulu, misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini, ada penugasan ditampilkan seperti ini, ya, tampilkan kayak gini, dan seterusnya. Jadi bisa semacam slideshow dan kita bisa mengoreksi langsung ya, secara bersama-sama jika ada pembahasan ya, dalam penugasan dari informasi yang kita sampaikan dalam perkuliahan atau dalam seminar gitu. Nah, saya rasa mungkin ini cukup mudah digunakan, ya, bisa dimanfaatkan untuk agar perkuliahan lebih menarik ya, terutama untuk mereview-review tugas dan latihan dari mahasiswa atau audiens. Nah, ini akan membantu sekali dalam proses pembelajaran yang kita berikan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share ya. Jangan lupa klik like, komen. Yang terpenting subscribe bagi yang belum subscribe agar bisa melihat notifikasi video-video saya yang terbaru nanti saya upload ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.